Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, Dewan Juri dan Panitia Penyelenggara LDPI yang saya hormati serta para penonton yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbicara pada kesempatan kali ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Sofia Maulini dari SMA Negeri 4 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Baiklah, saya selaku tim pemerintah sangat menyetujui mosi perdebatan kita pada kali hari ini, yakni di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Adapun latar belakang mengapa mosi hari ini pantas untuk diperdebatkan adalah hampir setiap hari selalu saja ada kasus korupsi di Indonesia. Belum lagi ada banyak kasus korupsi terbesar di Indonesia yang belum selesai. Indonesia yang awalnya menduduki ranking 89 korupsi di dunia pada tahun 2019 naik menjadi ranking 38. Ini sangat merugikan bagi negara. Jika dibiarkan saja, ini bisa menjadi masalah yang fatal. Maka dari itu, harus segera ditindaklanjuti. Dari 195 negara yang ada di dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-38. Ini merupakan tingkat yang tinggi dan kasus korupsi di Indonesia harus segera diatasi. Alasan mengapa saya menyetujui mosi perdebatan kita pada kali hari ini adalah karena masalah korupsi adalah masalah yang sangat serius. Jika tidak segera ditindaklanjuti, akan membawa dampak yang sangat besar, bahkan bisa membawa kehancuran bagi negeri ini. Dan yang ketiga, tujuan saya mengapa membawakan argumen ini yaitu untuk menyelamatkan negeri dari kehancuran dan menyelamatkan kesejahteraan warga negara serta membentuk karakter anak bangsa menjadi lebih berkualitas dan memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Dan saya sebagai tim pemerintah sudah seharusnya saya memberikan limitasi pada perdebatan kita pada kali hari ini agar mosi kita berjalan sesuai dengan seharusnya. Baiklah, limitasi yang saya berikan adalah dengan Indonesia yang memiliki tingkat korupsi tinggi, maka seleksi penerimaan mahasiswa baru juga didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa tanpa menghapus nilai akademik dan non-akademik calon mahasiswa. Definisi yang saya berikan adalah yang pertama, indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, indeks kejujuran siswa adalah indeks pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Di Indonesia, salah satu penyebab tingkat korupsi masih tinggi. Salah satunya adalah integritas kejujuran yang masih rendah. Seperti yang dikatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan indeks integritas sekolah dan indeks integritas siswa dalam hal ujian nasional masih rendah. Prestasi penting, tetapi kejujuran tetap nomor satu, ucap beliau selaku ketua dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut teori Gunn yang dikemukakan oleh Jack Bolgen, faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Korupsi ini terjadi karena kurangnya pendidikan karakter, terutama dalam hal kejujuran. Banyak orang lebih memilih melakukan korupsi daripada jujur. Seperti yang kita ketahui Dewan Juri, prestasi memanglah penting, tetapi kejujuran itu harus dijunjung tinggi. Ini demi menyelamatkan nasib kita sebagai Indonesia agar tidak mengalami kehancuran atau degradasi moral. Baiklah, sampai saat ini Indonesia hanya menerapkan sistem integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa dalam hal ujian nasional saja, belum menerapkan pada penerimaan mahasiswa. Dan pada faktanya bahwa indeks kejujuran sekolah dan integritas kejujuran siswa dalam hal ujian nasional sekolah itu masih sangat rendah. Padahal calon mahasiswa inilah yang akan melanjutkan kelangsungan pemerintahan di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Dengan menerapkan penerimaan mahasiswa baru yang berdasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa tanpa menghapus penilaian akademik dan non-akademik, ini akan mencetak generasi bangsa yang gemilang serta berakhlak mulia, serta memiliki daya saing dengan negara lainnya. Dan mekanisme yang saya berikan di sini adalah yang pertama, sekolah mulai dasar sampai sekolah tinggi, menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa
Jangan hanya dituntut dalam prestasi akademik dan non-akademik saja, tetapi memiliki budi pekerti yang nol. Tetapi harus diimbangi antara prestasi akademik dan non-akademik serta dengan pendidikan karakter yang mengutamakan kejujuran. Yang kedua, calon mahasiswa baru diseleksi dengan menggunakan penilaian akademik dan non-akademik, serta indeks integritas sekolah dan kejujuran siswa, karena ini sangatlah penting. Dan yang ketiga, orang tua sebagai peran utama dalam membentuk karakter siswa harus menanamkan nilai-nilai dan budi pekerti luhur kepada siswa dan juga memperhatikan lingkungan pergaulan siswa karena lingkungan sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter seorang anak. Dan solusi yang saya berikan di sini adalah dengan kita menerapkan sistem indeks integritas sekolah ini dengan kejujuran bisa membawa nama bangsa Indonesia dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Kita di sini hanya sebagai negara yang berkembang, belum bisa menjadi negara maju. Karena apa? Karena salah satu penyebabnya adalah kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Dengan kita mengedepankan integritas kejujuran, ini akan membawa dampak yang sangat besar bagi kesejahteraan rakyat. Kita sebagai anak bangsa yang memiliki nilai integritas kejujuran tinggi akan bisa amanah dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan kemakmuran, sehingga kita bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ada seorang pakar yang mengatakan bahwa Indonesia bukan kekurangan orang yang cerdas, tetapi Indonesia kekurangan orang yang jujur. Mari kita di sini sebagai pelajar, mari kita cetak generasi emas anak bangsa yang tidak hanya unggul dalam prestasi dan berdaya saing tinggi, tetapi juga menjadi anak bangsa yang berkarakter dan berbudi luhur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.